Assalamualaikum Sobat Football United. Ingin berbicara review 32 besar Piala Dunia, 3 pertandingan yang ingin gue bahas. Gue ingin mulai dari pertandingan yang paling akhir dulu. Selesai, yaitu adalah Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat yang melaju ke 16 besar setelah menyingkirkan Bosnia. Di pertandingan di babak pertama, Amerika Serikat sebagai tuan rumah ya, mereka tampil ambil inisiatif langsung, agresif, menekan, mereka mendapatkan beberapa peluang, bahkan mereka sempat mencetak gol walaupun dianulir. Mereka mencari betul situasi di mana mereka bisa mencetak gol duluan. Dan memang mereka bisa dapatkan, dan menurut gue itu penting sekali karena dan mereka mendapatkannya juga di penghujung babak pertama. Karena semisal maju ke babak kedua dengan situasi masih imbang, ini akan memberikan semacam kayak suntikan motivasi bagi Bosnia. Nah, Amerika Serikat yang mampu unggul 1-0 duluan, nampak mereka akan akan melaju dengan nyaman di babak kedua atau berjalan dengan nyaman di babak kedua. Tapi keadaan berbalik setelah mereka bermain dengan 10 pemain. Karena setelah mereka bermain dengan 10 pemain ya, pemain yang mencetak gol, Balogun ini mendapatkan kartu merah karena ada pelanggaran yang serius. Well, pelanggaran tersebut sebenarnya kalau dilihat di pertandingan yang sebelumnya sempat ada situasi yang hampir sama dengan pemain lain. Gue nggak harus menyebutkan siapa ya, tapi kartunya berbeda. But anyway, setelah 10 pemain, barulah Bosnia ini menurut gue lebih bisa mengembangkan permainan dan mereka mendapatkan peluang demi peluang. Tapi Amerika Serikat juga bertahan dengan solid. Nah, Amerika Serikat walaupun mereka bermain dengan 10 pemain, mereka unggul 1-0, mereka tetap mengintip gol kedua. Karena mereka tahu gol kedua itu killing the game. Mereka sempat mendapatkannya, tapi ya ada situasi kalau tidak salah offside ya. Sebelum Tillman ini mencetak gol dari tendangan bebas. Dan itulah yang membuat pertandingan menurut gue dalam tanda kutip berakhir ya. Karena ya dari jalannya pertandingan nampak memang Amerika Serikat ataupun Bosnia, walaupun Amerika Serikat bermain dengan 10 pemain, mereka nampaknya kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Amerika Serikat. Secara keseluruhan pun juga expected goals dari Bosnia tidak cukup bagus ya, di angka 0,25 berbanding dengan Amerika Serikat di 0,88. Walaupun di babak kedua, terutama setelah bermain dengan 10 pemain ini, possession, permainan lebih dipegang oleh Bosnia, tapi pada akhirnya Amerika Serikat yang melaju karena mereka berhasil mencetak gol lebih banyak ya, luar biasa. Lalu gue ingin bergeser ke pertandingan yang juga dramatis ini, Belgia menghadapi Senegal. Gue melihat di babak pertama Senegal tampil rapi, mereka bertahan dengan solid dan mereka menyerang dengan mengancam. Sementara Belgia sendiri gue lihat ya mereka bermain ingin menguasai permainan, mereka ingin mencari momentum dan juga peluang. Tapi ada banyak kesalahan yang terjadi menurut gue ya, yang dilakukan oleh pemain-pemain Belgia, terutama ketika mereka berusaha untuk memasuki sepertiga akhir. Senegal di babak pertama, yang di pertengahan babak pertama berhasil unggul duluan, ini juga akhirnya menciptakan semacam kayak pressure atau tekanan bagi Belgia. Dan memang penampilannya pun juga menurut gue menjadi, bukannya mereka tampil lebih baik setelahnya, tapi justru Senegal yang tampil lebih percaya diri. Dan bahkan setelah bergulir ke babak kedua, memang ada perubahan ya, Romelu Lukaku yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Senegal yang berhasil mencetak gol kedua, ini luar biasa sih menurut gue, membuat keadaan betul-betul tambah kacau bagi Belgia menurut gue ya. Di sisi lain Senegal semakin percaya diri. Bahkan mereka pun juga mendapatkan beberapa peluang setelahnya yang mengancam. Nah, tapi namanya sepak bola memang tidak pernah selesai sebelum betul-betul selesai. Dari menit ke-86 sampai menit ke-90, Belgia mampu mencetak 2 gol. Romelu Lukaku dan juga Yuri Tillmans. Nah, terkait dengan gol dari Belgia tersebut, gue melihat ya, terutama gol sundulan, gue melihat ada situasi kiper yang salah perhitungan. Ketika dia maju ke depan, tapi dia gagal untuk mengamankan bola.
Dan kalau tidak salah gol dari Yuri Tillman itu ya, yang akhirnya menyundul bola dan bola bergulir ke gawang yang sudah kosong. Padahal sundulan pun juga tidak dilakukan dengan keras misalnya, tapi menurut gue ada kesalahan di sana. Dan kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Gue pikir ada kaitannya dengan gol pertama dari Belgia, Romelu Lukaku, yang membuat situasi 2-1. Yang juga dilakukan menurut gue juga golnya dengan bagus ya. Tapi nampaknya ada tekanan, ada beban terutama untuk penjaga gawang, sehingga dia melakukan error seperti itu. Gue pikir itu merupakan sebuah kesalahan, sebuah error. Dan setelah situasi menjadi 2-2, keadaan ya yang 2 gol dalam 3 menit, keadaan berbalik. Belgia menjadi di atas angin, Senegal justru menurut gue nampak memang sangat terpukul. Dan ketika memasuki di perpanjangan waktu, gue juga melihat walaupun misalnya Senegal ini menggantikan, gue sebenarnya cukup heran ya ketika Sadio Mane, pemain yang sangat berpengaruh di pertandingan ini, diganti. Walaupun yang masuk itu adalah pemain penyerang juga ya, Nicholas Jackson. Tapi gue menilai bahwa pendekatannya agak berbeda nih Senegal. Mereka nampak lebih memperhatikan lini belakangnya. Mereka nampak lebih tidak lepas permainannya ya. Tidak seperti ketika mereka masih 0-0 atau ketika mereka unggul 1-0. Dan ya, ada gol penalti Yuri Tillmans di penghujung pertandingan, di mana sebenarnya itu gol penalti tersebut ada pada proses peluang untuk Belgia. Yang pada saat itu ya salah seorang pemain dari Belgia nyaris saja mencetak gol kemenangan sebenarnya ya. Tapi gagal karena bolanya ini melambung. Luke Bacchio itu dia, pemain yang ingin gue cari ya namanya, Luke Bacchio. Tapi ya itu tadi, sebelum crossing ada pelanggaran terhadap Yuri Tillmans. Dan menurut gue itu memang betul pelanggaran, dan penalti menurut gue sudah tepat. Cuman setelahnya sudah susah menurut gue bagi Senegal. Ada sebuah peluang tendangan bebas, tapi gagal dimanfaatkan di penghujung pertandingan. Dan Senegal yang sebenarnya sudah satu kakinya itu berada di 16 besar sampai dengan menit ke 83 mungkin ya, sebelum gol itu tercipta. Gue ingin lihat betul apakah betul di menit ke 83. Ulangi, 86. Jadi sampai dengan menit ke 86 sebenarnya satu kaki itu sudah di 16 besar. Lalu mereka harus tarik, dan justru mereka yang tersingkir di babak 32 besar. Hal yang sama juga terjadi antara Inggris menghadapi Republik Kongo. Republik Kongo menurut gue pendekatannya jelas ya. Di pertandingan mereka bertahan dengan sangat rapat, mereka mengandalkan serangan balik, dan mereka berusaha untuk mengancam dari serangan-serangan balik tersebut. Dan mereka memiliki awalan yang cukup baik. Chipenga mencetak gol di menit ke-7 di awal pertandingan. Dan ini akhirnya membuat juga tekanan ya bagi tim nasional Inggris. Walaupun mereka berusaha betul untuk berkreasi, menciptakan peluang dari banyak sudut ya menurut gue, dari sayap, dari tengah. Mereka terus mencoba. Mpasi, kiper dari Kongo, tampil luar biasa di pertandingan tersebut ya, menggagalkan banyak peluang dari Harry Kane, dari Jude Bellingham, dan juga lain-lain. Ya, situasi baru berubah di babak kedua setelah pergantian yang dilakukan oleh Tuchel. Harry Kane menurut gue fantastis di pertandingan itu. Dia menunjukkan kualitas yang fantastis, yang luar biasa, mencetak 2 gol. Karena setelah situasi 1-1, Kongo pun sebenarnya bertahan masih dengan sangat rapat. Tapi di gol kedua dari Harry Kane menurut gue luar biasa. Bagaimana dia dengan kemampuan individunya ya bisa mencari ruangan untuk melakukan shooting. Walaupun ada sekitar 3 pemain dari Kongo yang berada di sekitar Harry Kane, tapi dia bisa mengeksekusi dengan luar biasa, dengan tajam. Mpasi memiliki tidak memiliki kesempatan untuk melakukan save. Dan setelah situasi 2-1 memang sulit bagi Kongo, yang memang dalam pertandingan kemarin itu hampir sepanjang waktu mereka lebih fokus ke lini pertahanan. Walaupun mereka juga sempat menciptakan beberapa peluang, misalnya seperti kayak Wissa yang membentur tiang di babak pertama juga ya. Tapi ya inilah Piala Dunia, siapa yang lebih jeli, siapa yang lebih oportunis menurut gua itu yang akan unggul, yang bisa melaju ke babak selanjutnya juga. Dan Inggris menurut gua sangat-sangat beruntung memiliki seorang Harry Kane, striker yang fantastis menurut gua. Kalau berbicara terkait dengan Harry Kane ini, gue jadi teringat 2 hal ya. Gue jadi teringat situasi di tahun 2023
ketika Tottenham Hotspur membuka pintu untuk Harry Kane ini cabut, dan sempat dikaitkan dengan Manchester United, tapi Manchester United tidak melakukan pergerakan karena menganggap bahwa kesepakatan akan sulit diraih, harga pun juga akan melambung tinggi, bahkan mereka tidak mencoba. Itu satu momentum yang gue ingat. Dan momentum lainnya terkait dengan Harry Kane dan juga Manchester United adalah ketika gue visit Old Trafford. Gue berbicara dengan guide tour guide yang seorang senior fans Manchester United juga yang bekerja di Old Trafford. Dia mengatakan bahwa pada saat itu harusnya Manchester United berusaha atau bahkan melakukan segalanya untuk bisa mendatangkan Harry Kane. Karena sepanjang sejarah Manchester United ini, dia sudah sangat tua sekali, dan dia mengatakan bahwa sepanjang sejarah Manchester United selalu memiliki striker luar biasa, striker premium, striker spesial. Dan pada saat itu Harry Kane lah, dan bahkan sampai dengan saat ini. Dan 3 tahun berselang setelah dia pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munchen 3 tahun dia masih tetap membuktikan bahwa Harry Kane di usia yang ke-32 tahun dia tetap seorang pemain luar biasa, pemain premium dengan kemampuan yang fantastis menurut gue, baik itu secara teknis maupun juga secara karakter ya, terutama kemampuan untuk mencetak gol bagi tim yang dibelanya, luar biasa. Dan di pertandingan selanjutnya di knockout stage, berarti Meksiko dan Inggris akan bertemu satu dan yang lain, dan Belgia akan menghadapi Amerika Serikat. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan kemarin ini ya, 32 besar itu yang menurut gue cukup dramatis? Silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.